Dahulu, sudah siap Mas Arif? Oke, sudah siap. Oke, mungkin overview sedikit nih rekan-rekan tentang Mas Arif. Mas Arif ini merupakan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan juga sudah ahli di bidangnya ya sejak tahun 2017 dan juga merupakan founder dari Postnesia. Begitu ya, Mas Arif. Dan pada hari ini akan membawakan materi terkait website. Bagaimana peran website ini sangat penting bagi bisnis teman-teman semua di sini. Silakan Mas Arif, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mbak Esther dari Paxel. Izin untuk share screen. Mas Arifin belum jadi saya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Mas. Jelas. Oke. Baik, terima kasih semuanya yang sudah join di eh, sharing pada sore hari ini ya. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam juga sama teman-teman dari D3 ya, senior-senior saya banyak sekali. Ada Pak Budi, ada Pak Wahyu, ada Mas Riki ya. Nanti yang akan melengkapi paparan-paparan materi terkait digital marketing, khususnya pembahasan perihal website dan nanti disambung sama Mas Riki terkait e-commerce atau marketplace ya. Oke, baik. Yang pertama tentunya tingkatkan efektivitas promosi usaha dengan website. Ini tentunya eh, apa sudah tidak asing mungkin bagi teman-teman UMKM atau pelaku usaha ya, yang mana apa istilahnya eh, dunia digital atau dunia internet saat ini apa ya terus berkembang ya, tentunya di bidang digital marketing di website ya. Nah, beberapa hal terkait website akan saya paparkan ya, terutama terkait apa-apa yang perlu disiapkan dalam bagaimana kita memberikan value lebih ya melalui website di usaha-usaha atau di produk kita ketika kita memasarkan keluar. Oke, tak kenal maka tak sharing ya. Oke, oke. Nama saya Arifin Muhammad ya. Nama panggilan Arifin Muhammad, nama lengkap saya Muhammad Saiful Arifin. Nah, untuk pengalaman saya tentunya lebih ke media sebenarnya, media marketing communication ya. Nah, untuk mungkin di sini bisa dilihat ya terkait pengalaman-pengalaman atau experience saya di beberapa perusahaan yang pernah saya pegang, pernah di Radio Suara Muslim Surabaya sebagai tim kreatif dan PIC di beberapa lini bisnis Radio Suara Muslim. Salah beberapa ya ini ada Suara Muslim TV, terus kemudian ada Suara Muslim Course, kemudian dulu juga pernah di PT Multimodern Nusantara di perusahaan manufaktur khususnya di bidang furniture stainless ya, sebagai koordinator marketing komunikasi. Kemudian di akhir tahun sampai akhir tahun kemarin, saya dipercaya IUU Indonesia untuk menjadi marketing komunikasi juga. Kemudian saat ini sedang mengembangkan lini bisnis juga di Posnesia ya, sama beberapa di Edukasi Karya Indonesia bersama teman-teman Edukasi Karya Indonesia sama di beberapa perusahaan ya. Oke, lanjutnya sebelum Masa? Gua nggak tahu media dapat 4 ekor tapi mulanya kecil-kecil. ya, Badan ini paling besar. jadi terkait sebelum kita mengajak apa itu website, mungkin dari teman-teman di sini boleh ke klik ya ketik di kolom komentar
menurut kalian website ini seperti apa yang kalian ketahui? Mungkin bisa diketik di komentar ya, sembari nanti saya jelaskan terkait website ini apa sih gitu, apa yang menjadi keunggulan, kenapa enggak sosmed gitu, enggak sosmed. Sekarang kan zamannya sosmed, sosial media. Nah, kenapa website begitu pentingnya bagi pelaku usaha, utamanya pelaku usaha UMKM seperti teman-teman atau seperti kita ya, gitu. Jadi ini survei singkat ya terkait pengguna internet ya dari tahun 2022 kemarin ya, utamanya di UMKM. Begitu antara UMKM di sisi online maupun offline. Nah, di sini sangat kelihatan sekali ya di dunia serba digital ini, internet begitu sangat berkembang pesat ya, khususnya di bidang marketing komunikasi seperti itu. Kemudian teman-teman di sini kira-kira apa itu website? Nah, website mungkin dari teman-teman sendiri sudah tahu ya. Mungkin ini agak basic ya. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menambahkan ya, atau mungkin dari teman-teman senior. Jadi saya ingin sharing aja di sini gitu. Kemudian apa itu website? Nah, website sendiri yaitu kumpulan sebuah halaman ya yang berisi informasi tertentu yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui jaringan internet. Jadi peluang website ini adalah ibaratnya sebuah rumah. Dalam kita ini mempromosikan suatu produk, kita harus punya rumah ketika kita ingin menjelajah di digital, di dunia digital marketing ya, utamanya berselancar di internet. Jadi kita harus punya rumah. Nah, rumah ini yaitu adalah website gitu. Beberapa juga mengatakan bahwa landing page ya, jadi bisa berupa landing page, macam-macam website ini nantinya. Nanti kita akan pelajari terkait website ini jauh lebih dalam ya. Kemudian mengapa harus website? Nah, pertanyaannya seperti itu. Mengapa harus website? Nah, tadi mungkin sempat saya singgung ya. Kenapa kok tidak Instagram? Kenapa kok tidak TikTok mungkin ya? Atau mungkin sosial media yang saat ini lagi tren ya. Karena menurut saya dalam saya sendiri, pengalaman saya di dunia marketing komunikasi, kita tentunya perlu adanya sebuah tempat di mana kita bisa menampung semua informasi terkait produk. Nah, informasi-informasi ini tentunya ibaratnya sebuah rumah kita mendirikan sebuah rumah di internet ya, di mana di rumah itu kita bisa taruh yang namanya meja, kita bisa taruh yang namanya kanvas, kita bisa taruh apapun aksen-aksen yang ingin kita taruh informasi terkait rumah kita. Nah, tentunya ketika ada orang yang ingin mencari rumah kita dan berkunjung ke rumah mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan, seperti itu. Seperti halnya kita istilahnya membuat suatu toko offline ya, toko konvensional, toko offline, yang dimana kita mendisplay barang-barang kita, sama halnya. Cuman ini bedanya kita mendisplay di internet, seperti itu. Nah, kemudian beberapa kemudahan ya, atau mungkin beberapa yang tidak bisa kita lakukan di sosial media. Nah, kalau di sosial media itu kan istilahnya kita membuat suatu konten yang tujuannya untuk lebih ke engagement ya, interaksi. Nah, kalau saya sendiri menjadikan sebuah website ini yaitu sebagai landing page ya. Nah, sosial media itu sebagai konten distribusi, di mana kalau kita belajar yang namanya funnel ya, di mana kita menggiring orang agar mau melihat produk kita. Nah, sosial media ini adalah salah satu platform yang paling dekat ya dengan pengguna, seperti itu. Nah, kemudian dari platform-platform sosial media ini tentunya nanti diarahkan
ke website kita seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ke belakang. Yang pertama adalah mengapa harus website. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas usaha. Nah, jadi semakin banyaknya pengguna internet untuk mencari berbagai macam kebutuhan dengan memanfaatkan website usaha, maka akan semakin mudah ditemukan. Nah, karena tanpa website pelanggan potensial ya yang nantinya akan mencari produk kita, informasi terkait produk kita. Nah, mereka akan jauh lebih gampang kalau misalkan kita punya rumah. Nah, rumah ini adalah website. Ibaratnya seperti itu. Selain itu, dengan adanya website, tingkat kepercayaan ya dan kredibilitas kita sebagai pelaku usaha itu akan meningkat juga. Jadi sebagai pengalaman, saya akan mungkin teman-teman di sini juga merasakan ya, kadang ada beberapa orang yang istilahnya apa ya, kalau misalkan dari segi media, kemudian dari segi alamat itu jelas, tentunya kita sebagai pelanggan akan meningkat kepercayaan kita untuk menggunakan jasa atau membeli produk tersebut. Nah, begitupun pula, jadi banyak sekali di luaran sana yang menggunakan website ini sebagai media untuk mendisplay semua informasi-informasinya seperti itu, dan sifatnya adalah real time. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua adalah mudah diakses. Nah, mudah diakses. Kenapa mudah diakses? Karena website ini kan berada di jaringan internet ya, tentunya fleksibel ya, mau kita pagi, siang, malam, kita jam kerja maupun di ketika kita itu pulang kantor ya, ini sangat mudah diakses dan sifatnya adalah fleksibel. Jadi informasi terkait usaha Anda, misalkan Anda punya toko toko offline ya, di mana toko offline Anda tutup jam 5 gitu. Tapi orang itu tidak sempat untuk mengunjungi toko offline Anda gitu. Nah, ini kemudian di website. Jadi Anda bisa mendisplay barang-barang Anda ya di website dan bisa diakses kapanpun orang mau mengakses atau mencari informasi terkait produk Anda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menjangkau target pasar yang lebih luas. Nah, website akan selalu jadi tempat alternatif ya yang tepat untuk mempromosikan usaha-usaha kita, baik itu produk maupun jasa. Karena dengan website usaha kita akan dilihat secara global. Jadi di website ini sangat bisa sekali kita integrasikan dengan berbagai macam platform ya. Salah satunya dengan mungkin kalau teman-teman di sini pernah belajar terkait digital marketing tentang ads. Nah, kita belajar di ads itu di Facebook. Tentunya kita di situ ada poin kita bisa cantumkan namanya Facebook Pixel ya. Bagaimana kita bisa mentarget orang-orang secara khusus ya yang telah mengunjungi website kita sebagai prospek ya, untuk diprospek untuk bisa tertarik dengan atau interest dengan produk kita. Nah, jadi di ads itu kita juga bisa mengintegrasikan ya target selain dengan demografi yang sudah kita setting. Nah, ini nanti juga bisa kita integrasikan dengan website kalau misalkan kita mempunyai website seperti itu. Kemudian, ketika orang mengakses website kita, nah ini juga tidak terbatas. Jadi orang yang dari Jawa, orang yang dari luar Jawa maupun orang dari luar negeri pun bisa mengakses dengan mudah terkait produk yang ingin kita tawarkan. Seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu menghemat waktu. Jadi memberikan efisiensi dan efektivitas bagi teman-teman dalam memberikan informasi kepada customer ya. Seperti follow up orderan, kirim katalog brosur, kirim email, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena website ini sifatnya adalah otomatis ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita
bisa men-setting website kita. Jadi kalau kalian pernah mengunjungi berbagai macam website ya, tentunya kalian pernah memasukkan beberapa input biodata ya mungkin ya. Dari biodata tersebut ya terus kemudian kalian akan mendapatkan email. Nah, itu namanya email newsletter ya. Jadi di mana kalian itu akan terus diprospek dan itu sifatnya adalah sistem. Nah, sistem yang akan membantu kalian untuk memprospek traffic yang masuk atau orang yang lalu lalang mengunjungi website teman-teman di sini seperti itu. Jadi itu beberapa ada 4 ya yang kelebihan bagaimana efektivitasnya ketika kita menggunakan website untuk media promosi. Nah, yang kelima adalah sarana katalog produk atau jasa. Jadi sama aja ya, mau produk apapun ya, dari produk jenis apapun, atau mungkin bukan produk atau jasa ya, atau jasa kita menawarkan jasa. Jadi menurut saya sendiri website ini adalah tempat yang relevan ya, atau cocok bagi kita untuk menaruh semua informasi-informasi yang ingin kita sampaikan ke audiens atau ke kliennya kita. Gitu. Apapun usahanya, website tempat yang tepat untuk memperlihatkan semua informasi. Gitu. Jadi bisa teman-teman di sini memberikan berupa testimonial, kemudian USP atau unique selling point-nya apa? Kira-kira apa yang membedakan website produknya kita dengan produknya kompetitor seperti itu. Nah, contohnya di sini ada website, saya mengambil capture dari websitenya Paxel ya. Jadi di sini Paxel memberikan suatu beberapa kemudahan ketika menggunakan Paxel. Yang pertama adalah pengiriman same day, yaitu kirim dan terima paket di hari yang sama seperti itu. Ada Paxel Box, ada Paxel Big, Paxel Market, pengiriman instan multi drop dan lain sebagainya. Tentunya ketika kita menaruh value atau menaruh kemudahan ini, kemudian fitur-fitur ini, tentunya tidak bisa secara langsung di sosial media. Itu menurut saya kekurangannya. Kalau misalkan kita menaruh di website, kita bisa dengan gamblang menjelaskan terkait produk-produk apa yang ingin kita sampaikan ke audiens seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bisa menambahkan terkait testimoni juga gitu. Jadi orang semakin tertarik, orang semakin puas terhadap apa sih produk ini, bagaimana sih review dari orang-orang yang sudah mengkonsumsi, orang-orang yang sudah menggunakan produk kita. Nah, kita bisa tambahkan di situ. Jadi kepercayaan customer itu jauh lebih trust ya, jauh lebih percaya lagi gitu terhadap keputusan untuk menggunakan produk dari usaha kita. Gitu. Kemudian yang keenam selanjutnya itu selalu terhubung dengan pelanggan. Jadi bayangkan kalau website kita ini sebagai brosur atau katalog ya, akan jauh lebih mudah untuk memperbarui informasi secara real time ya, update. Jadi ketika kita utamanya di sini usahanya yang ini ya mempunyai banyak sekali produk-produk yang produk notabene produk tersebut real time untuk update terkait harga, mungkin update terkait spek ya. Nah, ini bisa banget kalau misalkan teman-teman menggunakan website. Kenapa demikian? Karena orang akan jauh lebih cepat menerima informasi update-update terkait produk daripada teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini udah mempunyai circle atau klien tetap ya, yang tentunya klien-klien ini selalu mencari informasi-informasi terupdate ya terkait produknya kita. Nah, ini sangat sekali sangat efektif sekali bagi teman-teman mendirect klien-klien untuk mengunjungi websitenya kita. Nah, udah mereka mendapatkan informasi, kemudian kita mendapatkan traffic
yang kemudian bisa kita olah lagi, kita prospek lagi untuk kita bisa retargeting market-market tersebut seperti itu. Nah, jadi itu luar biasanya kalau misalkan kita menggunakan website. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan pelayanan pada customer. Nah, jadi ini juga mengefisiensikan juga ya. Jadi bagaimana mungkin kita masih usaha rintisan, kita masih usaha belum banyak tim ya. Kita masih mungkin startup ya. Di sini ada mungkin yang startup, mungkin bisa komen juga. Jadi kita bisa menambahkan fitur-fitur tambahan gitu. Salah satunya dengan chat. Di mana chat ini juga bisa kita setting secara sistem. Jadi ketika orang itu mengunjungi website kita, nah ini akan secara otomatis menyapa audiens. Karena audiens itu ketika inginnya selain experience itu mereka ingin cepat direspon. Gitu. Mereka tidak ingin menunggu lama-lama gitu. Jadi mereka ingin cepat, seperti halnya pengiriman gitu kan. Yang dulu mungkin bisa mungkin beberapa bulan, beberapa hari. Nah sekarang jauh lebih cepat gitu. Hitungannya tidak hari, malah beberapa jam aja saat hari itu juga gitu. Nah salah satunya mungkin Paxel juga bisa menjadi sebuah terobosan baru ya untuk pengiriman terkait produk-produk dari usaha kita gitu. Nah di sini kita bisa secara real time gitu untuk menyapa atau mempengaruhi customer kita untuk lebih dekat tanya-tanya ke kita. Kadang ini yang tidak bisa kita lakukan di sosmed. Kalau di sosmed kita nggak bisa. Kalau misalkan secara konten ya, kita nggak bisa secara otomatis ya. Kecuali kalau misalkan kita bisa men-set di DM ya. Makanya untuk kadang komentar itu dialihkan ke DM ya, salah satunya terkait otomatis itu ada beberapa jawaban yang bisa kita set seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah menghemat biaya. Jadi sebagai pemilik usaha mikro maupun usaha menengah ya, atau mungkin profesional bisnis ya, memiliki website akan menghemat biaya juga. Bayangkan ketika kita harus menyewa suatu iklan ya atau reklame di pinggir jalan, kita tentunya reklame itu tidak cukup 1-2 juta, sangat berpuluh-puluh juta, mungkin ratusan bahkan ya, ratusan juta. Nah ini bisa kita akali dengan kita memperbaiki tampilan daripada websitenya kita gitu. Dari tampilan yang sudah proper, tampilan yang oke ya, yang user friendly, orang nyaman dengan websitenya kita, kemudian kita integrasikan dari di beberapa platform juga untuk mendatangkan traffic. Tentunya ini sangat powerful sekali gitu. Nah mungkin nanti bisa dijelaskan ya, ditambahkan juga sama senior saya Mas Riki ya terkait ini gitu. Jadi sangat menurut saya website ini tempat yang pas untuk mendisplay produk-produk dari kita seperti itu. Kemudian di sini bagaimana sih cara buat website? Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu mungkin bagaimana atau udah pernah membuat suatu website sendiri gitu. Karena saat ini kan website website ini sangat banyak sekali ya variannya, mulai dari e-commerce, kemudian website yang sifatnya adalah portofolio dan macam-macam gitu. Tentunya banyak sekali aplikasi-aplikasi website yang menawarkan kemudahan ya bagi kita untuk membuat website. Mungkin dulu kalau kita membuat website harus coding ya. Wah, saya nggak bisa Mas kalau misalkan harus belajar coding, nggak ada waktu. Tenang gitu. Karena sekarang ini zamannya udah cepet banget maju gitu, cepet banget maju, perubahannya banyak sekali, kemudahan. Tentunya tinggal drag and drop aja kita bisa bikin website gitu kan. Mungkin tidak sampai setengah jam kita bisa bikin suatu domain kita bisa create
hosting kita, website kita, seperti itu. Kemudian yang pertama ya, yang harus kita lakukan untuk kita ya sebagai pelaku usaha, yaitu kita harus membuat suatu nama domain ya, name domain. Dimana domain ini apa ya? Tentunya ketika biasanya disesuaikan dengan bidang. Kalau misalkan organisasi domainnya apa, kemudian untuk profesional bisnis biasanya domainnya apa gitu. Kalau kita sebagai Indonesia pasti nggak asing dengan .id seperti itu. Kemudian .com. Kalau misalkan kita jualan pasti di belakang ada .store. Kemudian kalau misalkan kita sebagai ISP ya atau Internet Service Provider, kita juga bisa menggunakan .net, kemudian .com ya, .id juga bisa. Atau kita bergerak di bidang teknologi ya, kita bisa mencantumkan domain name kita dengan .tech seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di mana sih kita bisa mencari domain-domain yang begitu banyak ini gitu? Nah, tentunya di beberapa platform platform yang sudah terpercaya ya tentunya ya. Di sini mungkin saya dapat memberikan beberapa contoh ya. Ada mungkin teman-teman di sini pernah buka Niaga Hoster, kemudian Hostinger, ya, Exabyte, Dewa Web, Jagoan Hosting. Rata-rata mereka juga fokus utamanya untuk menyediakan aplikasi atau service terkait domain ini gitu. Jadi teman-teman tinggal kunjungin aja. Jadi di situ tinggal klik-klik aja teman-teman mau namanya apa. Misalkan kayak saya mempunyai usaha toko belanja gitu. Mungkin alea.store seperti itu. Tinggal klik aja alea.store. Kalau misalkan mungkin teman-teman di sini takut nanti kalau misalkan sama gimana gitu, tenang, di sini nanti nggak akan sama karena dari pihak penyedia jasa domain hosting ini tidak akan tertukar gitu. Jadi kalau misalkan sudah kepakai ya berarti tidak bisa dipakai kembali. Nah itu spesialnya website. Kalau misalkan kita melakukan promosi ya di sosial media, mungkin TikTok, mungkin di Instagram, nama dari Instagram kita tentunya harus benar-benar proper gitu kan. Nggak misalkan namanya saya punya usaha baju muslim, mungkin Solihah 1, 2, 3, 4. Nah tentunya ini kan kurang proper gitu kan. Mungkin solihah.id, mungkin orang lebih trust lagi gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa mencantumkan istilahnya alamat website teman-teman di sini di nama sosial media gitu di Instagram, agar ini serempak gitu. Jadi ketika orang mencari mungkin solihah.com gitu. Jadi kalau orang itu istilahnya mempermudah gitu untuk proses mencari ya. Gitu. Kemudian selain domain, yang kedua adalah hosting. Kita udah bikin nama nih, kita udah bikin nama yang cakep terkait produk kita. Yang selanjutnya kita adalah hosting. Hosting itu apa sih gitu? Ibaratnya kalau domain itu nama, jadi kita sebagai istilahnya kita punya rumah ya, tentunya ya rumah itu saya beri nama Arifin, rumah Arifin. Rumah Arifin ini tentunya kalau orang ingin pergi ke rumah Arifin tentunya harus lewat jalan, harus lewat pertigaan ya. Nah, jadi harus ada alamat intinya. Nah, di sini adalah hosting ini bisa dijadikan adalah tempat ya, kita menaruh space alamat kita di mana gitu. Nah, di macam-macam penyedia layanan
domain hosting ini semuanya juga mempunyai server sendiri-sendiri ya, mempunyai server sendiri-sendiri. Tadi di proses hosting ini bagaimana server, software, file-file kita gitu, semuanya ditampung database kita di hosting di hosting ini gitu. Nah, hosting ini juga bisa dikatakan sebagai kita menyewa tanah lah. Kita menyewa tanah di internet, di mana tanah itu kita bangun rumah. Nah, rumahnya itu domain itu. Nah, itu rumahnya kita. Ya, arifin.com. Nah, itu rumahnya kita. Nah, kita baru rumahnya aja, kita mau bangun di mana gitu. Nah, tentunya kita perlu hosting. Hosting itu ibaratnya lahan. Kita sewa lahan di situ untuk menaruh rumah kita ya, gitu. Kemudian domain itu juga bisa dikatakan sebagai alamat ya, untuk mempermudah orang berkunjung ke rumah kita gitu. Itu ya. Jadi semua file-file, kita punya file, kita punya foto-foto ya, kita punya produk, informasi produk semua dimasukkan semua di dalam data server yang semuanya tercatat dan terintegrasi di web hosting ini. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan ya, siapkan selain domain, selain hosting, yaitu adalah aplikasi website atau kita bisa sebut CMS ya, Content Management System. Di mana Content Management System ini banyak sekali ya sekarang platform-platform web yang menggunakan keunggulan mereka. Nah, jadi kalau misalkan ingin yang gratis, ada beberapa CMS pilihan juga. Salah satunya juga ada Google Site ya. Jadi Google Site, mungkin teman-teman pernah pakai Google Site. Nah, ini bisa dipergunakan untuk teman-teman membuat landing page sederhana gitu terkait produk daripada teman-teman. Terus ada Wix.com, Blogspot, WordPress ya. Terus kemudian ada Shopify. Kalau teman-teman ingin membuat e-commerce sendiri, nah teman-teman bisa membuat e-commerce lebih mudah di Shopify juga bisa. Kemudian untuk integrasi terkait pengirimannya, nah teman-teman juga bisa tambahkan juga di websitenya. Misalkan di website itu teman-teman memiliki beberapa varian terkait pengiriman. Nah, mungkin bisa nanti diintegrasikan juga dengan Paxel gitu kan. Ketika orang atau mungkin dengan jasa kurir yang lain. Jadi teman-teman di sini ada beberapa varian jasa kurir seperti itu. Itu akan memudahkan user untuk menerima ya, untuk membeli produk dari kita seperti itu. Kemudian bagaimana sih prosesnya gitu kan? Kita udah punya hosting nih, tapi cara kerjanya gimana gitu kan? Nah, di sini cara web hosting itu, jadi ketika orang itu ibaratnya mencari alamatnya kita ya, arifin.com gitu, arifin.com. Jadi ada user yang mencari arifin.com. Itu akan mengakses internet tentunya ya. Jadi tentunya harus ada jaringan internet di sini gitu. Kemudian dari internet itu dilarikan ke server. Server tanya gitu kan di database. Ini ada domain atau alamat rumah namanya arifin.com enggak nih gitu. Kalau misalnya ada ini terkait ini file website ini ibaratnya. Nah, dari alamat ini kemudian dikirimkan balik gitu ke user gitu. Jadi nggak usah takut ini akan membutuhkan waktu yang lama karena sifatnya adalah real time dan sangat cepat sekali ya. Jadi server-server itu yang ada di beberapa layanan seperti Niaga Hoster atau yang Exabit dan macam-macam itu beberapa juga untuk server ada di luar negeri, tapi begitu cepatnya ya. Itu salah satu kemudahan di internet ya seperti itu, secara real time ya gitu. Hitungannya bukan lagi menit tapi detik ya. Seperti itu. Kemudian
yang tidak kalah penting ya, ini konten ya. Jangan lupa kita udah punya punya domain, kita punya hosting ya, kita udah langganan domain hosting, kita udah membuat suatu template atau tampilan yang menarik ya, eye-catching gitu, yang responsif gitu. Tapi kita tidak rajin membuat konten. Nah, tetap konten hukumnya adalah wajib ya bagi produknya kita gitu. Karena lewat konten ini ya kembali lagi, konten inilah yang kita share ke khalayak ya, ke audiens, ke customernya kita gitu. Konten ini variatif sekali gitu kan, bisa berupa blog. Mungkin teman-teman di sini ada yang produk yang dia harus orang harus tahu detail produk ini secara dalam. Nah, ini bisa sekali di website ini. Mungkin teman-teman di websitenya dikasih nama blog seperti itu kan. Jadi teman-teman bisa kasih beberapa informasi tambahan di produknya teman-teman untuk mendukung orang agar aware, orang agar interest dengan produknya teman-teman di sini. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Nanti bakal ada tambahan-tambahan juga ya, tentunya akan dilengkapi juga sama Mas Riki ya, terkait marketplace ya. Tentunya marketplace ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga tidak jauh-jauh dari website. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Anas ya, yang dapat Terima disampaikan. kasih Mbak Esther banyak ya. Mas Arif untuk pemaparannya, sangat insightful sekali ya. Kalau saya nangkepnya website ini jangka panjang gitu ya. Jadi seperti yang tadi Mas Arif juga sempat mention, kalau website ini ibaratkan rumah gitu ya. Segala sesuatu tuh ada di dalamnya. Jadi kita mau naruh produk baru atau mungkin update harga gitu ya, update deskripsi produk, itu bisa semua dilakukan di dalam website. Dan selain itu, menurut pengalaman saya pribadi juga nih sebagai seorang customer gitu ya, ketika ngelihat sebuah brand punya website itu jadi satu added value, karena ya betul yang tadi Mas Arif juga sampaikan, ada credibility-nya gitu ya Mas Arif ya, ada tambahan, ini brandnya terpercaya nih, ini pasti meyakinkan nih gitu ya, karena seringkali kalau saya nih sebagai customer itu kalau mau mencari sebuah produk pasti lihat reviewnya dulu gitu ya, atau paling nggak nyari produknya itu di Google gitu kan, diketik dulu gitu kan manual, misalnya mau nyari apa, mau nyari laptop misalnya gitu kan, ketik dulu di Google, nanti biasanya tuh akan muncul tuh di halaman pertama gitu ya, di paling atas, entah misalnya laptop A, laptop B, laptop C, dan itu semua terhubung ke websitenya mereka. Dan yang saya juga tadi tangkap gitu ya, dari materinya Mas Arif, bahwa website ini bisa jadi omnichannel juga gitu ya Mas Arif, bisa digunakan ke Facebook Ads, misalnya Instagram Ads gitu ya. Jadi bisa terintegrasi ke berbagai channel. Jadi mungkin di sini untuk para seller semua, rekan-rekan gitu ya, yang memang belum memiliki website, mungkin boleh dicoba nih bikin dulu websitenya ya kan, pelan-pelan aja tapi konsisten gitu ya, diupdate terus konten-kontennya. Kemudian jika di sini rekan-rekan juga sudah memiliki website, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya, secara visual mungkin, atau kontennya lebih diupdate juga. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Arif untuk materinya. Untuk sesi Q&A, tenang ya, teman-teman semua, nanti akan ada sesinya tersendiri, tapi kita pindah dulu nih ke Mas Riki Ramadan, karena saya rasa topiknya sangat relate ya. Kalau tadi kita udah ngomongin website, sekarang kita ngomongin tentang digital marketingnya. Gimana digital marketing ini juga sangat berpengaruh tentunya untuk bisnis kita. Silakan Mas Riki. Terima kasih Mbak Esther atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi sharing di acara malam hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih untuk Mas Arifin, sharingnya sangat bagus sekali tadi tentang website ya. Nanti semua materi yang saya jelaskan, sharing-sharing yang saya jelaskan juga ada benang merahnya juga dari materi yang Mas Arifin sampaikan gitu ya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti saya akan perkenalkan, nama saya adalah Riki Ramadan. Insya Allah di sini saya tidak membawakan materi ya, tapi sharing-sharing aja atas pengalaman apa yang pernah saya jalani tentang membangun bisnis. Jadi di sini tidak menggurui atau mengajari, tapi hanya sharing aja tentang pengalaman yang akan disampaikan. Seperti itu. Dan saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah masuk? Ampun. Ampun, G. Oke. Jadi untuk topik pada malam hari ini, sambungan dari materi Mas Arifin yang sampaikan tadi, ini terkait dengan digital marketing melalui marketplace ya. Jadi sebelum saya membacakan materinya, maksudnya sharing-sharingnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Riki Ramadan. Untuk bisnis saya itu adalah Trira Indonesia. Apa itu Trira Indonesia? Itu adalah brand fashion aksesoris, khususnya di aksesoris pria. Yang alhamdulillah berdiri dari tahun 2017, yang berfokusnya terhadap bisnis online, terutama di marketplace. Ya. Kemudian, sebelum saya masuk ke sharing-sharing tentang marketplace, jadi ini ada beberapa hal yang pernah saya pelajari dan juga beberapa juga saya terapkan, benang merah antara digital marketing marketplace dan juga website yang Mas Arifin sampaikan tadi. Jadi saya dulu tuh pernah dapat baca-baca dan juga dapat pembelajaran tentang konsep fundamental di digital marketing. Jadi ada journey bisnisnya gitu ya. Jadi yang saya pelajari itu ada 3 konsep fundamental digital marketing yang mungkin bisa diterapkan atau diimplementasikan terhadap teman-teman semua yang ada di sini. Jadi yang pertama itu ada zero moment of truth. Jadi dari ringkasan dari konsep fundamental digital marketing zero moment of truth itu adalah pelanggan atau calon customer kita itu sebelum membeli produk, mereka akan googling dulu untuk menentukan beli atau tidak. Dan ini sangat berkolerasi dengan materi Mas Arifin tadi. Bahwasanya kalau kita ini UKM nih ya, kita mempunyai brand sendiri, mempunyai produk, alangkah lebih bagusnya kita mempunyai website, karena di saat di googling itu website kita akan muncul, akan menunjukkan keprofesionalitasan kita dalam berbisnis. Kemudian nanti ada nih di saat kita mencari sesuatu produk, akan muncul di situ ada channel marketplace, ada sosial medianya, ada websitenya. Jika memang kita bisa menampilkan lengkap platform-platform atau channel-channel yang dicari di Google, itu akan meningkatkan kepercayaan calon pembeli atau pembeli kita, karena mereka itu selalu meriset dulu, meskipun riset kecil-kecilan ya melalui Google Search lah pastinya. Oh, ini terpercaya ini. Akhirnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan kita, customer kita terhadap produk atau brand kita, seperti itu. Kemudian yang konsep kedua itu ada istilah yang namanya AISAS, yaitu attention, bahwasanya mereka itu tahu, kemudian interest, tertarik, setelah itu mereka akan mencari, search, yang keempat itu ada action, kemudian share atau memberikan review. Jadi mungkin untuk attention ini kan kita selalu menggunakan media-media promosi seperti sosial media, ads segala macam. Kemudian mereka akan tertarik, baru mereka akan mencari nih bagaimana kredibilitas dari bisnis kita. Mereka akan mencari, melakukan di Google Search, kemudian nanti akan ketemu tuh di situ ada website kita, ada channel-channel marketplace kita, kemudian ada sosial media kita, itu akan meningkatkan kepercayaan customer kita terhadap bisnis kita. Kemudian action. Action ini juga jika kita bisa mempersiapkan semua channel-channel yang ada, itu akan memberikan opsi pilihan kita terhadap calon pembeli kita untuk memilih. Namun kalau dari pengalaman saya, behavior customer di Indonesia itu mereka belum siap atau belum percaya terhadap website langsung. Cuman mereka tetap akan membuka website kita untuk menambah tingkat kepercayaan. Makanya kita harus menyediakan platform marketplace sebagai opsi mereka untuk melakukan transaksi atau pembelian actionnya. Karena kan di marketplace kan yang pasti sudah terpercaya, karena secara keuangan ada pihak ketiga, jika memang itu tidak terkirim dengan benar, ada komplain atau segala macam bisa diproses. Jadi customer itu akan banyak pilihan di sini untuk melakukan actionnya di mana. Kemudian yang terakhir, setelah puas akan produk atau bisnis kita, mereka akan memberikan review, mereka akan share, entah itu melalui sosial medianya, sosial media kita, atau review ulasan di marketplace kita,
atau bahkan dari mulut ke mulut nih, aku beli produk sepatu nih bagus nih di toko ini loh, websitenya ini. Kalau mau beli di marketplace ada nih di Shopee, di Tokopedia, atau di channel-channel lainnya seperti itu. Jadi konsep ini tuh bisa untuk fundamental dari bisnis digital marketing kita. Kemudian yang ketiga itu ada konsep yang namanya trifecta. Trifecta ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu owned asset, rumah, website atau sosial media kita. Kemudian paid. Paid ini adalah iklan yang mengajak untuk orang itu datang ke rumah kita. Ya tadi bisa melalui Google Ads, Instagram Ads, atau bahkan Facebook Ads, atau sekarang juga ada TikTok Ads. Jadi mereka itu terjaring atau tergiring dari paid kita untuk masuk di website atau sosial media kita untuk bisa melakukan action transaksi tadi. Kemudian yang ketiga itu ada konsep yang namanya earn. Earn ini adalah pembicaraan orang terhadap website kita yang saya sampaikan tadi dari mulut ke mulut. Aku kemarin beli ini loh, nggak ditipui. Ini bagus barangnya, amanah. Websitenya ini, mereknya ini, ada di channel-channel ini aja. Dan itu adalah goals kita nih untuk bisa mendapatkan earn dari calon customer atau customer kita, karena di situ tidak memerlukan biaya. Cuma juga dituntut tentang kualitas pelayanan dan kualitas produk kita agar bisa mendapatkan kepercayaan. Itu ya. Jadi itu tadi sih sedikit sharing yang baru ingat saya masukkan untuk kolerasi antara berjualan di marketplace dan juga website tadi. Jadi kita ini kalau sebagai business owner ya atau pemilik usaha, kita jangan memilih mau jualan di website atau marketplace. Kita harus membuka setiap channel peluang yang ada. Karena kita tidak tahu customer akan masuk melalui mana, akan datang melalui mana. Jadi kita harus siap memberikan opsi terhadap konsumen yang mempermudah mereka sesuai dengan pilihannya mereka. Seperti itu. Salah satu contohnya ini juga di marketplace atau e-commerce yang kebetulan untuk di Trira sendiri itu penjualannya memang berfokus pada marketplace. Namun untuk channel-channel yang lainnya kita juga tetap memfokuskan juga seperti itu. Jadi untuk marketplace itu mungkin semuanya tahu ya, marketplace itu apa ya? Marketplace itu adalah platform pihak ketiga yang disebut juga sebagai perantara jual beli untuk melakukan proses jual beli. Jadi mereka itu lebih aman secara sistematiknya. Jadi marketplace di Indonesia ini sebenarnya ada banyak. Cuman yang saya tampilkan di sini itu adalah 4 besar marketplace yang sepertinya insya Allah lebih fundamentalnya bagus, karena banyak juga nih marketplace yang tumbang nih. Seperti contohnya kemarin juga ada yang harus tutup segala macam seperti itu. Jadi yang kebetulan yang 4 ini juga yang masih ada di Indonesia. Di sini ada Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, dan banyak yang lainnya lagi ya. Mungkin teman-teman di sini semuanya kan sudah paham ya, maksudnya sudah ngelontok apa itu marketplace. Meskipun belum jualan, tapi pastinya mereka sudah pernah belanja lah di sini. Nggak mungkin nggak pernah belanja di marketplace. Kemudian, kenapa sih kita harus jualan di marketplace? Karena alasannya marketplace itu tempat jualan yang paling besar, yang begitu luas penyebaran marketnya, yang paling bisa dicapai oleh marketplace. Ini juga kemarin saya juga sempat ngambil data nih dari kontan.co.id Jakarta BI. Jadi total pengguna di marketplace dari data yang dilaporkan di tahun 2022 itu ada 168 juta pengguna. Dan itu kalau kita bicara masyarakat Indonesia hampir 50% lebih lah masyarakat Indonesia itu sudah menjadi pengguna di marketplace. Itu market yang sangat besar dan sangat luas menurut saya untuk bisa kita gait. Kemudian transaksinya juga ada di 435 triliun di tahun 2022. Itu yang dilaporkan tuh dari Bank Indonesia kontan.co.id itu. Kemudian saya menyederhanakan dari kenapa sih kita harus jualan di marketplace itu ada empat hal yang menjadi dorongan kita nih bahwasanya peluang marketplace itu cukup bagus. Yang pertama itu yang pastinya adalah marketnya yang sangat besar ya. Karena apa? Market atau pengunjungnya itu sudah mencakup di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, mohon maaf. Sangat besar, semua bisa terjamah. Mulai dari Sabang sampai Merauke, itu bisa tercover semua. Karena konsepnya juga digital online, jadi semua itu bisa tercover di mana tempat itu sudah memiliki internet. Kemudian yang kedua,
pengelolaan usaha itu lebih mudah di marketplace. Kok bisa lebih mudah? Kenapa? Nanti akan saya paparkan satu-satu dari 4 poin ini tadi. Kemudian yang ketiga, bisa menciptakan brand awareness. Kalau kita memang lagi membangun brand nih, untuk kita tidak hanya sekedar jualan nih, kita pengen membangun brand atau membangun real bisnis ya, bukan hanya jual beli atau segala macam. Potensi di marketplace itu cukup bagus untuk kita bisa menciptakan brand awareness terhadap customer kita. Seperti itu. Untuk pemaparannya nanti juga akan saya jelaskan satu persatu. Yang keempat adalah pelanggan mudah melakukan pembelian. Nah, kenapa sih kok marketplace di Indonesia ini sangat populer? Karena pelanggannya itu sangat-sangat mudah sekali. Contohnya nih, tinggal install di HP, kemudian tinggal login, bisa melakukan transaksi. Jika tidak punya uang, bisa melakukan COD. Jika tidak punya uang cash, juga bisa melakukannya dengan pay letter atau segala macam. Yang pasti barangnya sudah bisa datang. Pilihan untuk pengirimannya juga sangat bermacam. Tergantung kita mau pilih yang mana dengan harga yang bervariatif. Kemudian juga pilihan produknya juga bermacam. Karena di situ ada jutaan penjual di kategori yang bermacam-macam juga. Makanya pelanggan itu mudah melakukan pembelian di sini. Tuh. Kemudian saya mau menjelaskan satu persatu dari 4 poin tadi. Yang pertama adalah market yang luas. Karena kan kita sudah tahu sendiri marketplace itu sudah bisa cover di seluruh Indonesia. Bahkan itu kalau kita jualan di marketplace, kita itu bisa tercover juga di beberapa negara yang memang mereka bisa cover. Contohnya nih, saya mau bicara pengalaman saya di Shopee. Di Shopee itu ada namanya Shopee Global. Kita tidak perlu lagi bikin toko segala macam untuk di luar negeri. Kita tinggal approve, nanti ada pengajuannya untuk Shopee Global, maka produk kita akan terpasarkan di negara-negara selain di Indonesia. Contohnya kemarin itu saya ada transaksi yang pembelinya itu dari Taiwan, kemudian ada juga yang dari Filipina, dan proses pengirimannya juga sangat mudah. Kita seperti memproses orderan di lokal aja. Nanti kita proses nih, kita print, pengirimannya kita kirim ke Jakarta. Nanti Shopee Jakarta yang akan mendistribusikan ke customer yang ada di luar negeri. Jadi memang marketnya itu sangat luas. Kita bisa membuka peluang itu tidak hanya di Indonesia, bahkan bisa di internasional. Kemudian yang kedua, adanya fitur fulfillment di beberapa kota yang disediakan oleh marketplace. Contohnya itu yang sudah saya pakai itu ada Tokopedia sama Shopee. Shopee itu menyediakan 6 fulfillment, 6 kota besar fulfillment. Tokopedia juga sama, 6 kota besar fulfillment. Jadi kita enak, kita kalau misalnya punya barang nih, pengen nge-grab customer di Sumatera, kita tinggal taruh aja barang kita ke Sumatera agar customer itu bisa membayar ongkir lebih murah, bisa mendapatkan pengiriman lebih cepat, akhirnya tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat terhadap pelayanan kita. Jadi gitu, marketnya itu sangat luas, kita dapat berkembang dengan sangat bagus. Kemudian yang ketiga ini yang saya bahas tadi adalah marketnya itu kita bisa mendapatkan market internasional karena adanya fitur-fitur yang memang disediakan oleh marketplace untuk membantu kita pemasaran secara internasional di beberapa negara, terutama di ASEAN ya. Seperti itu. Ini juga data yang saya dapatkan itu ada 275 juta masyarakat yang bisa kita grab melalui marketplace. Jadi memang peluangnya itu juga sangat besar di marketplace. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan usaha. Nah ini pengelolaan usaha ini sebenarnya sangat apa ya? Sangat berguna sekali bagi kita yang baru memulai, yang kita masih belum punya biaya untuk membangun website, membuilding sebuah sistem, atau membuat laporan keuangan segala macam, bahkan berinteraksi terhadap konsumen. Di marketplace itu sebenarnya sistemnya sudah cukup bagus untuk kita bisa mendapatkan proses transaksi contohnya ya. Mungkin kalau yang sudah pernah jualan di marketplace itu proses transaksinya pasti tahu, yang sangat mudah. Bahwasanya mulai dari kita terima pesanan, kemudian cetak label, kemudian kita atur pengiriman, sampai kita bisa tracking ekspedisinya, kemudian kita juga tahu barang hilang, atau nanti ada komplain dari customer, semua disediakan di sistemnya MP-nya tadi. Jadi kita tidak perlu nih hire seorang ahli program atau kita bikin program yang mahal. Cukup kita pakai sistem yang sudah disediakan aja, kita tinggal daftar, kita tinggal upload, kita ikuti aja prosesnya.
Mungkin kalau dulu sebelum marketplace kita agak kesusahan, kita harus bangun website segala macam dengan sistem. Kalau kita mau dapat sistem tracking dari ekspedisi juga harus dapat approve dari mereka. Tapi kalau di marketplace kita sudah disediakan semua sistem. Kita tinggal foto produk, upload, balasi chat, ada orderan kita proses segala macam tanpa memikirkan lagi sistem yang harus dibangun. Kemudian keuangan. Keuangan juga di marketplace itu sudah ada laporannya semua. Berapa yang dibayarkan oleh marketplace dari transaksi kita yang sudah keluar, kemudian nanti masuk ke saldo kita sudah melakukan penarikan itu berapa, kemudian ada uang masuk berapa, semua itu tinggal kita ambil aja, tinggal kita download dalam bentuk Excel atau segala macam. Mungkin kalau bagi orang-orang tertentu termasuk saya itu akan saya rekap lagi di data internal kita, karena kan kadang marketplace kan melayani banyak customer nih, dan juga konsepnya kan cloud kan ya, datanya online. Kalau nanti ada terjadi apa-apa, kita masih punya backup data di internal kita. Cuman segala sistemnya kita nggak perlu lagi nih nyatet-nyatet gini, semua laporan keuangan itu sudah ada di sana. Tinggal kita download satu-satu aja per periode, mau bulanan, mau tahunan, mingguan, bahkan harian juga bisa. Jadi sebenarnya bisa di-tracking semuanya. Kemudian hubungan kepada pelanggan. Hubungan pelanggan ini juga sangat mudah, kita bisa langsung interaksi melalui chatnya. Kita juga bisa berkomunikasi melalui ulasan. Kita bisa tahu bahwasanya konsumen ini puas dari ulasan atau konsumen ini tidak puas karena juga dari ulasan. Dan itu sudah tersistem semua. Itu yang memudahkan kita untuk pertama kali berbisnis untuk bisa mendapatkan customer, bisa untuk mendapatkan attention dari customer itu kita bisa men-shortcut dulu melalui marketplace seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada meningkatkan brand awareness. Dengan berkembangnya marketplace kita itu bisa meningkatkan brand awareness. Contohnya ada beberapa fitur nih yang kebetulan saya juga pakai. Itu adalah kalau kita memang sudah siap nih untuk nge-branding brand kita ini supaya original, supaya customer tahu kita ini adalah produk berkualitas dengan brand yang bagus, kita tinggal mengajukan aja di marketplace-nya. Seperti contohnya kayak official store, atau kita daftarkan di Shopee Mall, atau di Last Mall, atau segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan official. Nah, itu akan meningkatkan nih kepercayaan customer. Oh, ini brandnya ini sudah di-approve nih sama marketplace, berarti terpercaya. Akhirnya kepuasan pelanggan akan meningkat. Gitu. Karena memang kalau dari pengalaman saya sendiri, sebelum dulu official, sekarang official itu ada impact yang cukup besar. Ternyata gap antara non-official dan official itu sangat berpengaruh. Karena kan kalau kita official nih, kita lihat di beberapa itu kan ada centang ungunya, ada centang merahnya, itu adalah meningkatkan kepercayaan banget kepada konsumen kita. Bahwasanya kita ini profesional nih, kita ini brand yang terpercaya gitu. Jadi pasti memberikan kualitas yang bagus. Itu akan meningkatkan gairah calon konsumen kita untuk beli produk kita dari kepercayaan itu tadi. Makanya marketplace ini bisa sebagai wadah juga membantu kita untuk meningkatkan brand awareness gitu. Kemudian yang berikutnya ini pelanggan mudah melakukan pembelian. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak fitur-fitur yang tidak hanya memudahkan kita sebagai seller, tapi bisa juga memudahkan sebagai customer. Karena kalau customer tidak mudah, pasti kan marketplace tidak akan sebanyak ini customernya. Hampir setiap hari semua pasti menggunakan transaksi di marketplace. Ada 3 poin yang saya rangkum, yaitu tersedianya banyak pengiriman. Contohnya ini ada opsi ekspedisi yang diberikan beragam. Kemudian ada sistem pembayaran yang bermacam juga seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa COD, bisa tunai, Indomart, Alfamart, bahkan bisa letter juga. Jadi tergantung pilihan customer maunya yang mana. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting adalah keamanan transaksi. Seperti yang saya sampaikan tadi, behavior customer di Indonesia, memang mereka aware terhadap website. Cuman untuk melakukan transaksi di situ kadang masih agak sedikit takut dan ragu-ragu. Mungkin karena nanti pas nggak dikirim, nanti pas apa, segala macem gitu kan. Tapi kalau misalnya customer itu di marketplace, jadi nanti kalau ada komplain segala macem, mereka akan langsung bisa komplain langsung. Mereka bisa ada perantaranya. Jadi misalnya barang tidak cocok nih, langsung komplain, nanti uangnya kan dikembalikan, dan pembeli juga
penjual juga akan rugi kalau memang tidak mengirimkan produk sesuai dengan pesanannya gitu. Jadi pelanggan itu juga dipermudahkan di marketplace. Kemudian tapi dari semua poin yang tadi, gimana tetap marketplace itu ada kelemahan dan kelebihan. Jadi saya mau sharing dulu untuk analisa SWOT yang saya rangkum ya, tentang bagaimana tentang kita berjual di marketplace ini apa aja sih yang harus disiapkan, apa juga yang harus dihindari di marketplace, ancaman-ancaman apa. Jadi kalau yang saya rangkum itu untuk SWOT-nya itu, strength di marketplace itu adalah jangkauannya yang pastinya luas. Jangkauannya luas itu bisa diakses di seluruh Indonesia, bahkan global dunia tadi. Kemudian sistemnya juga sudah matang. Segala sistem yang sudah matang dari alur itu pembelian, penjualan, pencairan dana, komunikasi antar customer, segala macam itu sudah lengkap di marketplace itu. Itu yang membuat apa ya? Harusnya kita tuh sudah masuk di channel itu untuk pemasaran produk kita seperti itu. Karena peluangnya itu masih sangat besar di sini. Contohnya aja di saat pandemi itu semua habit transaksi konsumen di saat adanya pembatasan aktivitas online itu naik drastis seperti itu. Karena memang peluang untuk kita bisa berkembang di sana itu juga cukup besar seperti itu. Kemudian yang kedua itu weakness-nya. Kelemahannya apa? Memang segala sesuatu yang mudah, segala sesuatu yang bagus itu pasti ada kelemahannya juga. Yaitu biaya-biayanya yang mahal. Karena apa? Marketplace sendiri pun juga sekarang sudah menfilter bahwasanya penjual-penjual yang memang niat jualan atau berkompeten untuk jual itu pasti akan kesaring dengan sendirinya. Karena hampir setiap tahunnya itu ada kenaikan biaya admin. Misalkan dulu itu masih 3% atau 1%, sekarang bisa sampai 5%. Bahkan kalau kita official itu bisa sampai 10% biaya adminnya ya. Kemudian belum lagi nanti kita harus bikin voucher untuk promosinya, itu juga sudah mengurangi margin lagi. Kemudian kita harus mengeluarkan biaya iklan di marketplace. Itu juga sudah memotong biaya lagi karena persaingan semakin banyak, kompetisi di situ juga semakin ketat. Jadi kita lebih memerlukan biaya-biaya yang mungkin relatif lebih mahal daripada kita berjualan di marketplace tempo dulu sebelum banyak penjual yang masuk seperti itu. Kemudian yang pastinya karena ini konsepnya digital, jadi ini nih ketergantungan terhadap akses internet. Jadi kalau makanya gini, kalau kita misalkan sudah tidak ada internet, udah nggak bakal bisa jualan. Customer tidak bisa membuka aplikasinya, tidak bisa membeli produk kita. Kita tidak bisa memproses orderannya. Bahkan untuk komunikasi terhadap konsumen pun kita sudah tidak bisa kalau tidak ada internet. Karena kan memang konsep bisnisnya kan digital. Kemudian, tapi dari kelemahan itu kita juga punya opportunity di sini. Opportunity-nya apa? Pengembangan brand itu lebih cepat. Contoh nih, ada satu fitur di marketplace itu yang bisa mengkolerasikan antara sosial media kita sama marketplace-nya. Ada fitur iklan namanya itu CPAS. Jadi kita tuh beriklan melalui Facebook Ads atau IG Ads, tapi untuk konversinya dia langsung ke katalognya marketplace. Jadi itu lebih efisien. Jadi di saat kita pasang iklan ini di Facebook atau Instagram, di saat customer tertarik, mengklik, itu customer langsung akan diarahkan kepada marketplace kita. Jadi persentase customer untuk beli itu lebih tinggi karena mereka sudah terpercaya. Apalagi toko kita sudah mempunyai ulasan yang banyak, yang ulasannya bagus-bagus. Pasti decision making yang dia lakukan itu langsung beli. Oh, ternyata ada di Shopee nih. Ulasannya banyak lagi bagus-bagus. Pasti mereka akan beli. Kalau kadang kalau kita iklan di Facebook Ads atau IG Ads itu kan harus masuk WhatsApp, kita harus mempunyai customer service yang kompeten dalam merubah lead yang masuk untuk menjadi purchase, pembelian, segala macam. Atau kita harus bikin landing page lagi untuk mengedukasi customer. Sekarang marketplace sudah berkembang, jadi bisa mengkolerasikan sosial media termasuk ads-nya itu ke katalog marketplace-nya. Itu juga kebetulan juga saya gunakan seperti itu. Kemudian yang kedua itu dapat mendapatkan kepercayaan market karena ada fitur ulasan tadi. Kalau kita sudah bisa membangun ulasan di marketplace, itu ulasannya bintang 5,
ada 1.000 atau 10.000, customer nggak akan berpikir lagi pasti. Paling dia lihat-lihat ulasan sebentar, oh real produknya seperti ini, mereka pasti akan langsung transaksi. Jadi ada peluang di situ. Kemudian ancamannya itu apa di sana? Ancaman di marketplace itu pastinya banyak kompetitor. Apapun produknya dan itu laris, pasti akan bermunculan kompetitor yang ingin mendapatkan rezeki yang sama atau minta bagi-bagi rezeki lah seperti itu. Karena di marketplace kan benar-benar gratis kan ya untuk daftarnya. Punya produk apa aja tinggal daftar, tinggal upload segala macam. Makanya kita dituntut untuk bisa adaptasi tentang teknis-teknisnya, mungkin bagaimana cara membuat judul yang bagus, menyiapkan konten foto produk yang bagus, deskripsi yang efisien, kemudian untuk fitur-fitur yang lainnya itu kita dituntut belajar secara teknisnya di situ. Karena kalau kita bicara kompetitor ya, misal nih yang jual sepatu itu jutaan, tapi pasti ada lah 100 atau 200 seller yang mereka itu bisa bertahan dan berkembang karena mereka itu adaptif tadi. Mereka mau belajar, mau mengulik-ngulik marketplace-nya, biar marketplace-nya ini benar-benar berkembang atau naik langsung untuk bisa mendapatkan penjualan. Kemudian akses keamanannya perlu diperhatikan. Meskipun di marketplace itu mempunyai keamanan yang cukup bagus, cuman itu tergantung dari user kitanya sendiri sebagai pemilik tokonya. Karena kalau kita bicara sistem, di luar sana itu masih banyak orang-orang pinter yang bisa membobol sistem itu tadi. Melakukan hacking, phishing, segala macam. Itu juga berdasarkan pengalaman dari teman-teman itu ada yang kena akunnya dihack, saldo penjualannya hilang, diambil. Kemudian ada juga yang akunnya jadi tidak bisa dibuka segala macam. Cuma itu tergantung dari kita nih. Pemilik akunnya ini bisa ngejaga nggak melalui mungkin tidak nge-share OTP sembarangan, tidak nge-share password sembarangan, tidak login sembarangan di komputer yang tidak dikenal. Seperti itu. Jadi semua, namun ancaman-ancaman ini masih bisa kita kita analisa lagi, kita hindari lagi dari beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi gitu. Kenapa nih di sini saya tidak membicarakan secara teknis? Karena kalau kita bicara teknis, fitur di marketplace itu sangat banyak. Kalau misalnya kita bicara teknis itu mungkin butuh lebih dari 1 hari untuk kita mempelajari bagaimana optimasi segala macam karena fiturnya itu cukup banyak gitu. Nah, itu tadi adalah beberapa analisa SWOT yang saya lakukan tentang pengalaman saya di dunia marketplace. Jadi marketplace ini sebuah peluang yang bagus untuk kita bisa meningkatkan bisnis kita. Kebetulan juga Trira ini berkembangnya itu juga melalui marketplace yang dulunya juga hanya toko biasa yang jualan, sekarang juga sudah bisa sedikit ngebangun fondasi untuk nge-branding. Jadi memang peluang itu masih cukup besar. Gitu. Kemudian ini saya mau ngasih teaser ya, maksudnya ada hal baru yang mungkin lagi hype dan memang juga lagi bagus. Itu adalah peluang baru digital shop, itu adalah di TikTok Shop. Kalau ini saya bilang marketplace ya bisa marketplace juga, tapi lebih beda lah karena kan konsepnya sebenarnya TikTok Shop ini adalah sosial media, namun yang sekarang lagi ramai menjadi sebuah platform e-commerce untuk sebagai transaksi. Saya sendiri juga mengalami dampak dari besarnya TikTok ini karena saya belum prepare untuk bangun di TikTok. Ternyata di tahun 2022 itu kalau dari data yang saya ambil, maksudnya dari yang saya teliti itu memang marketnya agak kebagi antara marketplace dan TikTok. Dan ini peluang baru karena ini masih baru banget tumbuh di Indonesia. Namun marketnya juga sangat bagus seperti itu. Jadi kalau konsep penjualan yang saya pelajari di TikTok itu sebenarnya ada 4 konsep. Yang pertama pastinya kita tuh tidak dituntut jualan aja kalau di TikTok. Mungkin di marketplace itu kan kita tinggal upload, jalankan fitur segala macam, habis itu kita tinggal nunggu segala macam. Kalau di TikTok itu ada 4 pintu untuk kita bisa mendapatkan transaksi. Yang pertama itu ya pasti kita bikin konten yang kreatif dengan harapan kita bisa FYP. Nanti kalau kita FYP dapat attention banyak dari pengguna,
kita bisa melakukan penjualan juga yang lebih bagus. Kemudian sekarang yang lagi tren itu adalah jualan live. Jadi kita itu seperti menawarkan produk langsung terhadap konsumen kita melalui live streaming. Jadi kalau saya menganalogikan ini, kita jualan nih di sebuah pasar atau tempat umum gitu, tapi ini melalui live, kita menawarkan langsung, berinteraksi langsung terhadap konsumen kita. Oh, mau dilihat apa detailnya, mau dilihatkan di review yang seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga itu ada konsep TikTok Ads yang pasti beriklan ya, sama afiliasi kita bekerja sama dengan influencer TikTok atau selebgram. Seperti itu. Jadi itu tadi ya materi tentang sharing saya tentang marketplace, juga fundamental digital. Sama ini tadi sedikit tentang TikTok Shop. Mungkin dari saya itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Esther. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Mas Riki. Wah, ini menarik sekali ya, teman-teman semua, karena sangat nyambung dengan materi pertama tadi, website. Jadi bagaimana digital marketing ini juga menjadi salah satu peluru ya, kalau saya boleh bilang, untuk rekan-rekan semua dalam mencari customer-nya, gimana kita bisa menggapai customer kita lebih dulu gitu ya. Tadi dengan cara kita mungkin saya boleh bilang kayak adaptif gitu kali ya Mas Riki ya, dengan tren. Tadi tuh ada TikTok gitu ya. Sekarang TikTok emang lagi menjamur banget sih ya. Ya. TikTok live, klik keranjang kuning gitu ya, itu jadi salah satu tren baru nih rekan-rekan, dan itu mungkin juga bisa diadaptasi oleh bisnisnya rekan-rekan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menghubungkan antara website dengan digital marketing itu bisa banget. Oke, sekarang sudah memasuki sesi Q&A karena juga materinya sudah sangat detail, rigid, daging gitu ya, insightful sekali yang diberikan oleh Mas Arif dan juga Mas Riki. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung aja diketik dulu gitu ya, namanya siapa, asalnya dari mana, lalu pertanyaannya apa gitu. Mungkin ini ada pertanyaan pertama nih dari Oni Rosita. Trik bikin konten video untuk konten marketing, aplikasi yang bagus apa ya? Mungkin ini lebih ke Mas Riki kali ya, karena tadi terakhir tentang TikTok nih. Oke, baik Mbak Esther. Sebenarnya kalau bicara konten itu kayaknya Pak Mas Arifin yang lebih pakar ya. Karena sebenarnya saya ini lebih ke otak-atik di digital marketingnya. Kalau untuk kontennya kayaknya Mas Arifin nih mungkin ada referensi Mas tentang ya Mas Arif, silakan konten Mas Arifin, monggo. Tentang creator ya. Iya. Terkait apa Mbak? Kalau boleh tahu tadi, mohon maaf. Trik bikin konten video untuk konten marketing. Aplikasi yang bagus itu juga apa? Jadi mungkin ada dua pertanyaan ya, aplikasinya apa, kemudian trik membuat videonya seperti apa. Yang mungkin yang apa ya, yang eye catching gitu ya kalau kita scroll sosial media atau di website. Iya. Tentunya sepengalaman saya terkait pembuatan konten itu, yang pertama terkait software ya, itu kita bisa menggunakan software apapun ya. Nah, kalau yang lebih banyak di sini bisa pakai CapCut ya, pakai aplikasi yang lain, ada VN dan macam-macam. Di sini banyak sekali yang bisa kita fungsikan. Cuman dominannya dua itu ya biasanya. Kalau simpelnya bikin konten. Kemudian untuk tipsnya terkait bikin konten utamanya marketing ya. Yang pertama adalah call to action-nya kita harus tahu. Jadi konten ini mau kita arahkan kemana, kemudian konten ini mau kita, nanti kalau misalkan orang lihat konten kita, ini apa aksi yang ingin kita inginkan gitu kan. Apakah untuk membeli produk kita, apakah cuman orang tahu tentang produk kita aja atau seperti apa. Nah, itu harus clear dulu di awal seperti itu. Nah, terkait konsepnya mungkin bisa diimprove ya, banyak sekali referensi-referensi di Instagram maupun di TikTok seperti itu. Oke, terima kasih Mas Arif. Mungkin ini aku tambahan nih, Mas, pertanyaannya. Ketika kita mau bikin konten gitu ya,
ada nggak sih kayak timeline khusus? Jadi kayak kapan nih kita mau bikin konten gitu? Maksudnya periode-periodenya, apakah mungkin kayak hari ini bikin, besok bikin, tiap hari bikin gitu ya? Atau gimana nih Mas? Enaknya supaya teman-teman seller di sini punya gambaran lebih clear kali ya, seperti apa baiknya membuat konten gitu. Ya, jadi terkait konten itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ya, yang menurut saya yang pertama. Kemudian kita bisa membuat kalender konten. Jadi kalender konten itu nanti kita bisa buat melalui mungkin spreadsheet ya, Google Spreadsheet, atau mungkin di aplikasi Microsoft Excel juga, atau mungkin teman-teman ada aplikasi yang proper terkait pembuatan timeline ya. Nah, di situ nanti kita bisa tentukan nih, kita mau set di jam berapa, jadwalnya di hari apa, kemudian call to action seperti yang tadi saya jelaskan itu, terkait tujuan kita membuat konten ini. Nah, nanti kita bisa di-set atau ke awareness, atau mungkin orang untuk beli produk kita. Nah, semuanya perlu kita bikin. Nah, itu tentunya dalam pembuatan konten nggak bisa saya dijelaskan secara singkat di sini ya. Jadi ada waktu sendiri ya, tentunya di lain kesempatan. Mungkin jadi salah satu saran topik ke depannya ya, Mas Arief ya, Iya, kiat-kiat gitu ya, cara membuat konten yang menarik. Oke, terima kasih banyak Mas Arief untuk insight-nya. Terima kasih juga untuk Mbak Oni yang sudah bertanya. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Bagus W. Perdana. Tanya untuk Mas Riki. Bagaimana menjaga dan meningkatkan brand dan toko kita di MP? Di mana saat ini banyak toko yang sejenis dengan kita, tapi mereka berkembang dengan ulasan atau testimoni palsu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esther. Ini pertanyaannya agak bagus ini, sangat bagus ya. Jadi kan memang kalau kita bicara di MP ini kan karena banyak banget seller di situ ya. Jadi macam-macamnya ini banyak. Ada yang memang custom seller yang benar-benar ngebangun, atau juga ada juga seller-seller yang memang mungkin menggunakan ulasan palsu dengan melakukan fake order atau segala macam. Cuman dari pertanyaan Pak Bagus tadi ini tentang bagaimana kita menjaga dan meningkatkan brand. Sebenarnya kalau kita bicara menjaga di marketplace, yang utama itu kita harus memastikan dulu produk kita ini berkualitas dan akan memberikan kepuasan kepada konsumen kita. Kita kembali lagi kepada konsep dasar jual beli. Kalau konsumen kita puas dengan produk kita dan benar-benar suka dengan produk kita, mereka pasti tetap akan membeli terhadap produk kita, meskipun ada godaan di situ. Kalau di marketplace ini kan ada nih banyak nih. Kalau kita scroll ke bawah, produk serupa dengan harga yang mungkin jauh lebih murah, atau dengan iming-iming yang segala macam. Cuman karena customer ini puas dengan produk kita, wis beli di sini aja wis, daripada nanti beli di toko lain kualitasnya lebih buruk atau segala macam. Kemudian yang kedua, untuk bisa kita tetap berkembang, kalau dari saya sendiri sih, saya itu tidak pernah melihat kompetitor dalam pengembangan bisnis saya. Yang saya lihat itu adalah bisnis saya ini harus tumbuh. Saya tidak melihat nih, mungkin kompetitor atau role model saya itu saya lihat sebagai contoh untuk kita bisa adaptif, untuk kita melakukan teknik-teknik yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi kompetitor itu bukan saya lihat sebagai ancaman atau gangguan. Saya tidak peduli dengan konsumen, yang penting perkembangan bisnis saya itu bisa naik. Karena kalau kita bicara lagi ya hal negatif dengan melakukan fake order atau ulasan palsu, lama-kelamaan sistem dari marketplace itu akan update dan akan bisa menjaring seller-seller yang notabene itu melakukan hal-hal curang. Mereka akan di take down segala macam, dan mereka akan capek sendiri bikin toko dengan ulasan palsu, di take down, bikin lagi, dan akhirnya mereka akan tumbang dengan sendirinya. Yang kita properkan itu adalah pengembangan bisnis kita aja. Kita menjaga kualitas produk kita menjaga pelayanan kita kepada konsumen, otomatis nanti bisnis kita akan lebih tumbuh daripada kita harus melihat kompetitor yang seperti itu. Mungkin kompetitor itu sebagai role model aja. Memang kalau ada yang lebih bagus dari kita ambil konsepnya nih yang positif-positif.
kita ATM, kita amati, tiru, modifikasi untuk pengembangan bisnis kita. Mungkin itu sih dari saya, Mbak Esther. Setuju sih aku dengan Mas Riki ya, karena memang kalau ngelihat apa ya bilangnya sosial media gitu ya, ataupun misalnya channel lain gitu ya, e-commerce lain, memang seringkali kita ngelihat pasti ada ini beneran review apa enggak sih gitu ya. Betul, ya. Mungkin secara jangka panjang, benar tadi yang Mas Riki bilang, karena nanti pasti sistem dari si sosmednya ataupun dari e-commerce-nya atau bahasa kerennya tuh algoritmanya gitu Algoritmanya, ya. benar. Algoritmanya tuh pasti akan membaca, oh ini ternyata diulang-ulang nih apa namanya reviewnya, ini review yang terdetek diada-adakan gitu ya, bukan Iya, betul. asli yang memang membeli gitu. Jadi tetap harus percaya diri karena gimana pun juga kita nggak akan kalah gitu ya ketika kita bisa mengembangkan atau memberikan keunggulan produk kita gitu ya. Kita setuju, Customer Mbak pun pasti akan mereview. Oke, terima kasih banyak Mas Riki. Sama-sama, Mbak Esther. Kemudian saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Dendi Kurniawan dari Sidoarjo ya. Di web perlu dikasih link marketplace setiap produk nggak sih? Biar pelanggan bisa closing di marketplace kesayangan masing-masing. Hyperlink kali ya. Silakan Mas Arif. Mas Arif belum di-unmute itu ya? Belum di-unmute, Mas. Sorry. Ya, menurut saya sih perlu ya, karena untuk ngedirect orang-orang yang mengunjungi websitenya kita agar terarah ke marketplace tujuan mereka. Karena mungkin dari beberapa orang ada kecenderungan marketplace pilihan gitu kan. Nah, itu bisa menjadi varian apa yang bisa kita tawarkan untuk orang bisa mencari produk kita di marketplace pilihan tersebut. Itu sih. Oke, dan mungkin ini tadi bisa nyambung juga nih sama materinya Mas Riki. Ketika banyak pilihan marketplace gitu ya, maka akan ada banyak pilihan apa bilangnya opsi lah ya. kawan. Opsi. Ya, opsi ya. Jadi misalnya di marketplace A dan B nih ongkirnya beda nih misalnya gitu ya, tapi ada promo yang tersendiri gitu ya kan, Mbak. promo betul ya. Kan kita kan masyarakat Indonesia paling suka kalau udah promo gitu ya. Diskon, betul. Gratis ongkir atau ongkirnya cuma diskon 1.000 aja pasti dikejar gitu ya. Iya, betul sekali. Bisa banget nih apa namanya Mas Dendi ya untuk diberikan hyperlink ke marketplace masing-masing gitu ya, marketplace A, B, C dan seterusnya. Jadi biar lebih memudahkan juga untuk customernya Mas Dendi ketika mau beli gitu ya, mereka lebih mudah memutuskan beli atau enggaknya. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ilyas Sugihartanto. Seberapa penting pemasangan iklan bisa meningkatkan penjualan? Lalu berapa idealnya belanja iklan yang dikeluarkan untuk mendapatkan peningkatan penjualan? Karena kalau dilihat produk yang laris adalah yang iklan. Jadi mungkin kalau saya boleh ringkas, yang pertama adalah seberapa penting kita melakukan ads ya, di Google mungkin, Facebook ataupun Instagram, dan kira-kira budgetnya tuh yang ideal berapa gitu ya. Silakan Mas Arif maupun Mas Riki. Oke, saya coba jawab ya pertanyaan dari Pak Ilyas mengenai seberapa penting sih pemasangan iklan. Jadi sebenarnya gini, kita harus memahami dulu konsep iklan itu apa. Iklan itu kan membuat produk kita agar banyak dilihat orang untuk mendatangkan traffic, ya kan? Jadi kita kembali lagi konsep dasar. Kalau yang lihat banyak, peluang kita untuk terjual pasti akan lebih tinggi daripada kalau kita mendapatkan traffic yang seadanya. Yang beli juga seadanya gitu. Apalagi kalau kita bicara di marketplace ya, berjualan produk A itu yang jual itu ribuan. Sementara kita bicara di halaman pencarian awalnya aja itu hanya muat nggak sampai 40 produk. Jadi kalau kita misalnya mengandalkan algoritma organiknya, ya kita nggak tahu kita berada di kolom yang keberapa. Apakah itu terjamah oleh customer atau tidak. Kalau memang kebetulan tidak terjamah, mau selama apapun kita melakukan organik, kita nggak akan bisa dapat penjualan di situ. Peluang untuk mendapatkan traffic sangat kecil. Dengan kita melakukan upaya beriklan, itu kita mengupayakan produk kita ada tampil di halaman yang setidaknya ada di depan, agar
calon customer itu bisa melihat produk kita mendapatkan traffic yang besar di situ. Setelah ada traffic, kita bisa olah untuk bisa menjadi konversi penjualan gitu. Jadi kalau garis besarnya, kalau di bisnis saya itu iklan itu sangat penting di bisnis saya. Kalau saya bahasa yang agak agak barbarnya itu nggak iklan nggak jualan gitu. Gitu Mbak Esther. Oke, baik. Silakan Mas Arief, mungkin ada tambahan? Ya, jadi benar yang dikatakan Mas Riki bahwa penting adanya iklan, utamanya ini ya di bisnis-bisnis yang pemula ya atau baru ya, memulai untuk mungkin di marketplace ya. Jadi tentang apa istilahnya beriklan ini sangat penting karena apa? Orang masih belum tahu alamat kita, orang masih belum tahu siapa kita. Jadi kita ibaratnya ini ya apa jemput bola gitu, jemput bola dengan kita beriklan. Tentunya beriklan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Mas Riki tadi. Gitu. Seperti itu Mbak Esther. Oke, jadi kalau aku boleh rangkum dan juga sekaligus bercerita pengalaman kali ya. Jadi kalau misalnya mau cari sesuatu kan pasti googling dulu ya. Laptop A bagus apa enggak gitu ya, reviewnya gimana. Biasanya tuh emang bener tuh di halaman pertama tuh isinya website yang ada tulisannya ads gitu ya. Dan nggak langsung tuh saya udah berpikir, oh nih orang ngiklan gitu, makanya dia di Google gitu ya, di pencarian halaman pertamanya dia selalu di paling atas gitu. Tapi kalau buat saya sebagai customer pasti akan carinya di halaman pertama terus ya, karena kan kayak aduh capek nge-scroll terus ya, harus next gitu ya. Jadi mungkin ini jadi salah satu salah satu pilihan juga nih untuk rekan-rekan ketika mau bikin ads gitu ya, placement bisa disesuaikan nih placementnya mau di platform yang seperti apa yang sesuai dengan karakteristik produknya gitu ya, dan budgetnya itu tadi pasti akan mengikuti trafficnya karena dari traffic itu juga pasti akan memberikan banyak leads katakanlah gitu ya Mas Riki ya, ataupun konversi. Oke, terima kasih banyak Mas Riki dan juga Mas Arief. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya. Di sini saya lihat ada yang raise hand nih dari Bos Gentongs. Silakan Mas. Ada yang Iya tanya Mbak, kan? Mbak Halo, selamat Christine malam. ya malam. Sorry tadi lihatnya cuma setengah sesi aja, tinggal. Jadi tanya ke Mas Arifin, itu kalau bikin web yang template-nya kayak marketplace, itu yang kan sekarang simple ya, zamannya simple, nggak perlu main coding. Jadi yang paling simple itu buatnya di mana? Yang template-nya kayak mirip-mirip marketplace. Soalnya kalau kita jualan di marketplace terus kayak ketergantungan, nanti lama-lama fee-nya semakin naik, kan harga di marketplace juga akan semakin naik. Kita nggak punya kolam sendiri, maksudnya sudah merintis membuat kolam sendiri, kolam customer sendiri. Seperti itu. Oke, itu aja sih pertanyaannya. Yang paling mudah aja buatnya itu di mana, seperti itu. Silakan Mas Arief. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi terkait pembuatan website, kalau kita misalkan ingin menambahkan fitur e-commerce di punya kita itu benar yang dikatakan Pak tadi ya, bahwa sekarang zamannya drag and drop ya. Kita bukan backgroundnya seorang IT, tapi kita bisa bikin sebuah website ya. Nah, kalau misalkan biasanya saya bikin di WordPress itu bisa pakai WooCommerce, namanya pakai plugin juga bisa. Jadi namanya WooCommerce. Atau mungkin Bapak bisa buka di Shopify ya, bukan Shopee ya, tapi Shopify. Itu Bapak bisa buka di situ. Bapak bisa buat website marketplace atau e-commerce Bapak sendiri, bisa setting nama
nama websitenya, kemudian mungkin Bapak bisa tambahkan domain khusus juga bisa, dan tambahkan terkait kurir-kurirnya di situ juga bisa gitu. Jadi udah ada fitur-fiturnya seperti itu sih. Mungkin seperti Jadi itu Mbak Kalau Esther. WooCommerce sama apa tadi Shopify, Shopify, ya. itu kayak ada dashboardnya juga nggak? Kayak di marketplace kan ada dashboardnya. Jadi antara front tokonya yang tertampil di customer dengan kita yang sebagai owner atau admin beda enggak seperti itu. Kalau di marketplace kan beda ya, karena ada namanya dashboard untuk seller sama tampilan toko untuk customer. Ya. Tentunya ada Pak. Jadi tentunya CMS sendiri bagi kita pengelola dan bagi customer tentunya berbeda, seperti itu sih. Gitu. Baik di mungkin tadi kalau misalkan Bapak mau pakai di WordPress ya dengan plugin WooCommerce maupun di Shopify-nya sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin. Ya, mungkin mau nambahin, saya juga ada pengalaman juga tentang website ya Mas Bos Gentong ya. Jadi yang disampaikan Mas Arifin tadi tentang kita bisa pakai WordPress, kemudian di plugin WooCommerce kan juga bisa. Bisa. Atau mungkin yang agak lebih simpel itu, saya dulu tuh pernah pakai sebuah platform namanya Business. Jadi di situ nanti kita itu akan login seperti dashboard marketplace. Namun nanti outputnya kita bisa mempunyai page buat website. Jadi nanti websitenya itu tinggal kita pilih template aja. Kemudian proses uploadnya pun hampir 100% mirip marketplace gitu. Cuman kita nanti tinggal dikoneksikan API-nya aja kepada ke host domain kita atau hosting gitu. Nanti kita tinggal tinggal ngikuti template. Atau ada juga kalau nggak salah itu order online juga. Jadi nanti proses transaksinya, chat masuk, follow up segala macam itu ada di dashboard order online-nya. Cuman kita nanti bisa diintegrasikan terhadap website kita di funnel form kalau nggak salah, seperti itu. Jadi ada beberapa opsi sih kalau memang yang lebih mudah, karena kalau WordPress atau Shopify kan kita harus setting-setting juga kan ya di cPanel-nya ya. Untuk plugin-nya mungkin ada plugin tambahan untuk bisa sambung di WhatsApp, bisa ada plugin lagi untuk cek ongkos kirim segala macam kan ya, mungkin seperti itu. Mas Bos Gentong. Oke, terima kasih Mas Rifki. Yeah. Terima kasih banyak Mas Bos Gentong atas pertanyaannya. Mungkin jadi buat gambaran juga nih untuk rekan-rekan gitu ya, karena kalau disuruh bikin website kok kayaknya ya ribet gitu ya, ada coding-coding gitu ya, kok kayaknya susah. Tapi mungkin sini tadi yang sudah disampaikan juga ada berbagai macam pilihan, Business, terus ada Shopify juga, mungkin yang lebih ramah untuk digunakan ya sama newbie, sama saya juga sih tentunya, karena masih buta nih cara menggunakan website seperti apa. Oke, satu pertanyaan terakhir, ini dari Pak Budi Wibowo. Mengingat semakin tingginya biaya untuk marketplace, seberapa pentingnya bagi UMKM saat ini berjualan lewat marketplace saja, agar ketika membuat channel penjualan baru, misalnya hanya melalui website. Jadi mungkin kayak kalau di marketplace kadang suka ada biaya admin kali ya, Budi maksudnya ya. Jadi ketika di-compare gitu ya, kita lewat marketplace sama bikin website sama placement di Facebook, Instagram, itu seberapa urgent-nya seperti itu, Mas Arifin dan juga Mas Riki. Mungkin ada tanggapan? Oke, mungkin saya mau menjawab Mbak Esther tentang pertanyaan Pak Budi itu, karena kan memang tadi juga saya sampaikan ya, sebagai weakness dari marketplace itu sekarang kan biayanya itu sangat mahal-mahal. Kita harus menyediakan budget untuk promosi, untuk bikin voucher diskon, bahkan biaya adminnya tuh juga kalau saya bilang sudah cenderung tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kan sellernya juga semakin banyak nih. Jadi marketplace ini pengen menfilter nih orang-orang yang benar-benar jualan itu yang siap survive nih dengan seperti itu. Cuman kalau kita lihat di fundamental di UMKM-nya ya, karena kan UMKM kan kadang kalau kita bicara baru mulai ini kan ya, kadang budget untuk promosi itu masih terbatas segala macam. Cuman kembali lagi ke konsepnya, saya mau sampaikan bahwasanya
kita itu urgensinya itu sebenarnya hanya untuk melengkapi channel aja. Maksudnya kita memberikan opsi kepada konsumen mau transaksi di mana gitu. Kalau memang sekiranya biaya adminnya mahal, mungkin nggak apa-apa di markup aja sedikit harganya agar tidak mengurangi margin profit yang ada. Nanti kalau misalkan ada customer tanya, loh, Bu, Pak, kok lebih mahal di marketplace ketimbang di website atau di offline? Iya Bu, dijelasin aja. Di situ ada admin. Kalau mau murah, langsung order aja di website. Jadi kita tuh lebih komunikasi terhadap konsumen. Cuman kita membuat marketplace atau website, itu menyediakan channel aja pilihan kepada calon konsumen kita. Juga sebagai channel penyebaran produk kita aja, biar semakin banyak yang tahu gitu. Jadi kita masih bisa mengakali seperti itu. Kemudian tambahan juga masalah biaya, sebenarnya itu kembali ke basic lagi. Seperti yang disampaikan di materi kedua, tentang bagaimana cara menentukan HPP dan harga jual. Jadi kalau memang kita bisa menentukan harga jual yang pas dengan biaya marketplace atau biaya iklan, itu semua pasti akan tercover dengan bagus gitu. Karena kita kalau bicara bisnis itu tidak bisa dipungkiri. Kita perlu adanya promosi, biaya advertising, biaya iklan untuk bisa menjangkau customer yang lebih banyak gitu. Jadi kita harus memperhitungkan itu juga dalam penentuan harga. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Arifin. Terima kasih. Ya mungkin penjelasan dari Mas Riki tadi cukup jelas sekali ya, baik terkait tadi ya itu. Jadi biaya-biaya itu mungkin bisa ini sih. Mungkin lebih paham ini ya, mungkin lebih Mas Riki terkait e-commerce ya. Saya lebih ke berikutnya. Oke, siap. Iya. Mungkin ada tambahan tadi. Ada tambahan mungkin dari Mbak Esther sendiri. Oke, terima kasih banyak Mas Arif dan juga Mas Riki. Jadi mungkin ketika kita sudah ada di era digital gitu ya rekan-rekan ya, pastinya kita juga udah paham nih akan banyak opsi-opsi platform, dan tentunya akan ada banyak biaya juga yang dikeluarkan ya untuk menjangkau banyaknya customer ini. Tapi setuju juga dengan Mas Riki, kita bisa ngakalin gitu ya. Tadi udah disampaikan juga tuh ada tipsnya. Mungkin kita bisa markup harganya, dan kalau memang ada customer gitu ya yang notice, pasti notice sih ya. Betul. Aku Kita suka tinggal itu komunikasi aja. membanding-bandingkan gitu ya. Ketika kita cuman order via WhatsApp manual, Instagram DM manual dengan ke e-commerce tuh pasti kok ada perbedaan padahal tokonya sama gitu ya. Betul. Kita bisa membangun branding gitu ya sama customer, komunikasi interaktif. Kita bisa memberikan penjelasan juga supaya customer bisa memilih, oh yaudah deh saya maunya lewat manual aja, atau yaudah deh nggak apa-apa lewat e-commerce aja karena lebih banyak pilihan misalnya pengirimnya gitu ya. Jadi kita sudah dari jauh-jauh hari juga mungkin bisa kayak bikin timeline kayak oke, ini minggu ini mau bikin placement di mana gitu ya, biar kebayang budget yang mau keluar berapa. Terima kasih banyak Mas Arif dan juga Mas Riki atas waktunya hari ini. Mau tambahan ini? Ya. Nanti mau mengingatkan aja sih, nanti untuk di tanggal 7 Maret jangan lupa untuk webinar BBB sama Paxel juga, itu keren juga loh, itu menembus pasar ekspor gitu. Jadi ini sangat bagus nanti ini untuk di tanggal 7 gitu. Tentu ini sangat maksudnya kita mendorong gerakan bangga buatan Indonesia juga ya Mas Riki ya, ketika untuk internasional. Iya betul, ketika kita bisa menembus pasar ekspor gitu ya, tentu bukan hanya secara nasionalis kitanya bangga gitu ya, tapi mendorong perekonomian juga sesuai dengan seri webinar kita bagaimana UMKM menyongsong 2023. Oke, terima kasih banyak Mas Riki dan juga Mas Arif. Terima kasih juga untuk rekan-rekan. Sebelum saya closing webinar malam hari ini, saya juga sekali lagi mau mengingatkan untuk mengisi survei yang sudah disebarkan melalui kolom chat. Survei di situ tujuan untuk insight ya. Kira-kira rekan-rekan di sini mau apa nih topiknya berikutnya gitu ya. Apakah mungkin tadi tentang konten, gimana cara bikin konten? Kalau tadi kata Mas Arif, di sini singkat nggak bisa, mungkin ada satu sesi lain, boleh ya. Jadi mungkin boleh silakan diisi surveinya. Kemudian untuk rekan-rekan, jika ingin mendapatkan materi malam hari ini, informasi webinar berikut
maupun promo-promo yang mungkin bisa dipakai di Paxel, bisa langsung join di komunitas Rumpi, Rumah Mimpi Paxel, dengan cara klik link yang sudah dibagikan oleh admin kami di kolom chat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk download aplikasi Paxel, di-redeem kode referral code-nya BBBXPaxel, karena nanti akan otomatis dapat saldo gitu ya, dapat Paxel kredit, yang juga bisa dipakai nih untuk kirim-kirim produk bisnis teman-teman semua. Seperti itu, terima kasih banyak. Ini sangat insightful sekali ya, nggak kerasa hampir 2 jam juga nih kita saling bertukar pikiran, menimba ilmu dari Mas Arief dan juga Mas Riki. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di kesempatan webinar lainnya. Selamat malam.